Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelumnya, yuk kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pembelajaran ketiga anak-anak, yaitu aku anak soleh, sifat terpuji dalam diri. Untuk lebih jelasnya, yuk simak kisah berikut ini. Langganan kita mengeluh, harga susu jualan kita lebih mahal dibanding yang dijual pedagang lain. Jadi, banyak yang tidak jadi belanja ke tempat kita dan pindah ke pedagang lain. Kok bisa begitu ya, Bu? Padahal kita hanya sedikit sekali mengambil untung. Kalau susunya dijual lebih murah lagi, kita akan dapat apa? Rasanya tidak mungkin bisa dijual lebih murah kecuali susunya dicampur dulu dengan air. Iya kan, Bu? Iya, Ibu rasa pedagang yang lain memang telah mencampur susu dagangan mereka dengan air, sehingga mereka bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Malam harinya selepas sholat Isya, tampak Khalifah Umar bin Khattab tengah berjalan didampingi sahabatnya. Oh iya, aku mendengar beberapa keluhan dari masyarakat. Akhir-akhir ini banyak susu kambing yang dijual di pasar sering terasa encer, seperti dicampur dengan air. Aku juga mendengar hal yang sama, wahai Amirul Mukminin. Kita harus menyelidikinya, dan ini tidak boleh dibiarkan. Ada apa ya? Siapa ya? Coba kau lihat ini. Wahai para pedagang dan seluruh penduduk Madinah, dengar. Aku ingin menyampaikan sebuah maklumat yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Maklumat ini berisi peringatan tentang larangan mencampur susu kambing dengan air. Karena kami mendengar susu yang kalian perjualbelikan ada yang telah dicampur dengan air. Beliau ingin mengingatkan kepada siapa yang melakukannya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan dan jauhilah perbuatan curang, karena itu adalah perbuatan haram dan aniaya. Dan barang siapa yang tetap melakukannya, bersiaplah menghadapi pedang Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang akan meluruskannya. Demikianlah maklumat ini aku sampaikan. Bagaimana penjualan susu kita hari ini? Ibu, susu kambing kita tidak banyak yang laku hari ini. Kenapa? Ternyata para pedagang yang dulu memaksa ibu mencampur susu juga menjual susu dari rumah ke rumah sekarang. Hah? Dengan harga yang sangat murah? Begitulah, Bu. Ini, Bu. Mereka benar-benar nekat. Padahal Amirul Mukminin sudah melarang mencampur susu dengan air. Sudahlah, Bu. Sejak ayahmu meninggal, penghasilan kita semakin menurun. Dari hari ke hari beban semakin berat saja rasanya. Sekarang persediaan gandum kita juga sudah habis. Ya Allah. Sabar, Bu. Untuk sementara, biarlah kita minum susu saja. Semoga bisa mengganjal perut kita yang lapar. Ternyata masih ada pedagang yang tidak jujur. Anakku, ibu tahu kau anak yang baik. Tapi sementara ini, bagaimana kalau kita campur saja susu ini dengan air, supaya kita bisa bertahan? Pedagang-pedagang lain kan banyak yang melakukannya. Astagfirullahalazim.
Tidak, Bu. Ibu kan tahu, Khalifah melarang keras semua penjual susu mencampur dagangannya dengan air. Apa Ibu sudah lupa sanksi yang akan dijatuhkan pada siapa saja yang berbuat curang pada pembeli? Tapi nak, kan tidak ada yang tahu kita mencampur susu dengan air, termasuk Khalifah Umar. Selama ini kita terkenal sebagai pedagang yang jujur. Pasti tidak ada yang curiga pada kita. Lagi pula kan sudah tengah malam begini. Ayolah nak, kita campur susunya sekarang. Selagi keadaan masih gelap dan tidak ada orang yang melihat kita sekarang. Wahai ibuku sayang, walau Khalifah Umar tidak melihat kita, tapi Allah, Tuhan Khalifah Umar dan Tuhan kita, sungguh maha melihat segala perbuatan hambanya. Tapi Ibu, aku tidak mau melakukan ketidakjujuran pada waktu ramai maupun sunyi. Aku yakin Allah tetap selalu mengawasi apa yang kita lakukan setiap saat. Astagfirullah, engkau benar nak. Maafkan ibu. Maafkan ibu nak. Nah, anak-anak, demikian tadi kisah anak pemerah susu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Dan sikap apa yang bisa kita teladani dari kisah tersebut? Ya, yang pertama, sikap jujur yang dimiliki oleh gadis pemerah susu. Yang kedua, sikap amanah yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Khattab. Anak-anak, apa sih arti sikap jujur dan amanah? Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia berbuat jujur. Orang yang jujur tidak akan curang dan berbohong baik dalam keadaan sepi maupun ramai. Orang yang jujur yakin jika Allah selalu melihat gerak-gerik hambanya. Orang yang jujur akan dipercaya banyak orang. Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah juga berarti menjaga sesuatu yang dipercayakan orang lain kepada kita. Orang yang amanah maka akan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Sikap amanah harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menjaga amanah dari Allah, menjaga amanah orang lain, dan menjaga amanah terhadap diri sendiri. Menjaga amanah Allah contohnya sholat tepat waktu, berpuasa Ramadan, membaca Al-Quran. Menjaga amanah orang lain contohnya menyampaikan pesan, menjaga barang titipan. Amanah terhadap diri sendiri contohnya belajar dengan rajin dan menjaga kesehatan. Nah anak-anak, demikian tadi telah kita pelajari bersama sikap terpuji yang harus ada pada diri kita sendiri. Salah satunya sikap jujur dan sikap amanah. Anak-anak, sebagai bahan evaluasi kalian, silahkan kerjakan tugas berikut ini ya. Dan sampai di sini dulu materi kita hari ini. Bu Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.